wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in tabi'in ila ihsan ila yaumiddin. Kama hadrati jami'il ulama'il alim wa syuhada'i sholihin wa malaikatil muqarrabin wal awliya'i wa masyayikh al-islam wa ghairihi dari bahri wa dari hadratin sayyidina wa ila hadrati hadatika sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir ta'ala kama ila hadrati Sayyidina wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asmaul husna wa dua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillahirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabir ya Basitu ya Khafif ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Alim ya Alimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafir ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawabu ya Muntakimu ya Afu ya Raufu ya Malik
ya Ghaniyu ya Muni ya Mani'u ya Dhar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warithu ya Rashidu ya Sabur Azza Jalla Dikaruhu bi asma'ikal husna ibirana gunubana wali walitina wa dhurriyatina kafiran sayyatina wastur ala uyubina واذكر على نصانينا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان لخمسة نضفي بها كر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لخمسة تضفي بها كر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لخمسة تضفي بها كر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا
Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Fasal menjelaskan tentang bab ini, menjelaskan tentang rukun-rukun sholat ini. Jadi biar kita semua tahu mana rukun, mana sunnah, mana yang membatalkan. Jadi kalau pas sholat itu kita meyakini sesuatu yang memang sesuai porsinya, karena memang untuk syarat sahnya sholat yang telah kita bahas kemarin adalah salah satunya adalah orang harus mengetahui tentang tentang rukun-rukunnya sholat. Jadi dia harus meyakini, tidak boleh dia meyakini sesuatu yang salah, dianggap sunnah, dianggap dianggap sunnah ternyata rukun. Jadi mana kemarin itu wa alla ya'taqida fardhun min furudiha sunnatan. Jadi harus meyakini, mengiktikadi bahwa yang fardu itu fardu, bukan sunnah. Nah ini rukun sholat. Beberapa rukun sholat itu ada 17. Sebagian mengatakan bukan 17 tapi 14, dengan menghitung begini. Bedanya 17 dan 14 itu hanya masalah menghitung tumak ninahnya. Kalau menghitung tumak ninahnya itu di setiap tempatnya, maka dia 17. Tapi kalau hanya menghitung tumak ninah dihitung satu, maka 14. Contoh, di setiap rukuk itu kan rukuk itu rukun sendiri. Tapi di dalam rukuk itu ada rukun yang lain adalah tumak ninah. Terus iktidal, berdiri dari rukuk, itu rukun. Dari iktidal ini nanti juga ada tumak ninah. Nah kalau dihitung tumak ninahnya, rukuk tumak ninah, iktidal tumak ninah, sujud tumak ninah, duduk di antara dua sujud tumak ninah. Nah, maka kan 4 ini, 4 makanya 17. Tapi kalau tumak ninahnya hanya dihitung satu, pokoknya ada rukun yang namanya tumak ninah, nah berarti dihitung 14. Nah itu saja sebenarnya. Artinya sama hitungannya sama. Cuman ulama ada yang menghitung rincian satu per satu, ada yang menghitung jumlahnya hanya tumak ninah dihitung satu.
17 al-awwal yang pertama. Jadi mana ini? Lah ar-ruknu mana? Ba'da tumakninati al-arba ba'da tumakninati al-arba'i arkanan. Masya Allah. Bi'addi tumakninatil arba'i arkanan watan qasimu arkanus sholati ila salasati aksamin. Jadi tadi dengan menghitung tumakninah, kalau dengan menghitung tumakninahnya itu 4, rukunnya 17. Tapi kalau menghitungnya 1 ya 14. Kalau kemudian rukun itu terbagi di dalam sholat itu rukun terbagi ada 3. Ada yang namanya rukun qauliyah. Rukun qauliyah itu rukun yang kita baca itu Pak. Rukun qauliyah itu rukun yang senantiasa kita baca. Lah rincian yang kalau kita habis Asmaul Husna terus kita baca rukun itu rukun qauliyah. Lah rinciannya dari yang kita baca itu ada 5. Apa saja disebut sebagai rukun qauliyah li annahu yustaratu 'alal musalli ay yatalaffadhu biha bihaitsu yusmi'u nafsahu. Jadi kenapa kok disebut sebagai rukun qauliyah? Qauliyah itu sejenis ucapan. Yo namanya ucapan. Rukun yang sebangsa ucapan, bukan perbuatan, bukan kerentak di hati, tapi memang ucapan. Artinya ini perbuatan lidah. Kenapa disebut itu? Ya karena memang diucapkan. Lah, karena diucapkan maka disyaratkan bagi orang yang sholat untuk ayyatalaffadhu, untuk mentalafudkan, untuk mengucapkannya. Bihaitsu yusmi'u nafsahu, sekiranya dia memperdengarkan untuk dirinya sendiri. Jadi nggak boleh, makanya sering kan disampaikan bahwa orang itu kalau sholat itu ada yang cuma diam saja. Terus pokoknya angkat tangan, terus mau mana, terus ruko, tahu-tahu ruko, tahu-tahu i'tidal gitu. Enggak ada. Atau ada gerakan mulut tapi enggak ada terdengar suara, itu kan ada. Umi-umi enggak ada suaranya. Nah, itu nggak boleh karena di syaratnya itu harus bihaitsu yusmi'u nafsah. Dia harus memperdengarkan untuk dirinya sendiri, minimal itu dirinya termendengar sendiri. Bagi orang yang muktadil, bagi orang yang normal pendengarannya. Tapi kalau orangnya budek ya nggak usah terus ngoyo biar kupingnya dengar terus Bismillahirrahmanirrahim, kupingnya biar dengar. Enggak gitu. Tapi ukurannya adalah muktadil, orang yang normal, pendengarannya normal. Tapi kalau nggak normal ya sudah, berarti mengira-ngirakan kalau telinga normal. Kan ada orang yang disabilitas ya, itu masuk dalam kategori disabilitas, pendengarannya mungkin bermasalah, nggak dengar atau kurang. Nah, dia pakai alat pendengar tambahan, kayak gitu kan juga ada. Lah ini, jadi ingat Pak, jadi kalau jenengan sholat itu jangan umi-umi, jangan. Bahkan setiap huruf itu harus terdengar gitu. Setiap huruf itu harus terdengar, nggak boleh pss. Yang dengar cuma nya, apa namanya, triplenya ya. Cuma triplenya aja yang dengar. Berarti kayak was ya nggak gitu. Memang setiap lafaz, setiap huruf itu harus terdengar. Makanya kalau bismillah ya gitu kan, dengar kan, kupingnya sendiri kan dengar gitu, telinganya sendiri. Lah jumlah rukun qauliyah yang harus diperdengarkan, yang harus dia baca di dalam sholat itu pertama takbiratul ihram. Tadi Allahu Akbar, takbiratul ihram. Nah nanti syaratnya ada juga takbiratul ihram. Kemudian yang kedua Fatihah. Ketiga tasahud akhir, yang akhir ya. Kalau yang tasahud awal itu sunnah abad. Nah, kalau tasawuf akhir itu rukun.
Tasawuf akhir itu ya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai situ. Nah itu tasawuf akhir. Terus kemudian sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, minimal Allahumma sholli ala Muhammad, minimal sholawat kepada kanjeng Nabi. Nah kepada wa ala ali sayyidina Muhammad itu bukan rukun lagi, itu sunnah. Tapi jenengan kan kita baca setiap saat itu malah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Tapi kalau rukunnya jenengan kok semisal cepat-cepat buru-buru sholatnya sampai at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi sah itu rukunnya cuma sampai situ saja. Jadi tahiyat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad cukup. Atau jenengan tambahi lah yo aja medhit-medhit to mosok selawat sak kanggo kanjeng Nabi tok keluargane gak didongani wa ala ali sayyidina Muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu. Yang terakhir salam. Jadi 5 takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, sholawat, salam. Nah, 5 ini rukun qauli yang harus diucapkan, nggak boleh diumik-umikkan, nggak boleh dibaca di dalam batin, harus bihaitsu yusmi'u nafsahu, harus didengarkan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, rukun yang kedua adalah rukun fi'liyah. Nah ini bentuk perbuatan, itu ada 7, 5 tambah 7 berapa itu? 12, 5 tambah 7 apa itu? Berdiri, kemudian rukuk, kemudian iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk di tasyahud akhir, dan tartib urut. Nah itu rukun qauliyah, rukun fi'liyah. Terus yang terakhir ada rukun yang sebangsa hati, itu ada 1 yaitu niat. Nah, jadi rukun itu terbagi menjadi 3, qauliyah, fi'liyah, dan qalbiyah. Ucapan, pekerjaan, dan juga hati. Tuh. Jadi ada 17 itu terbagi menjadi itu. Ada tumakninah. Nah itu masuk kategori, nanti ada tumakninah itu ada berapa ini tumakninah itu ada berapa? Ada 4. Nah, fala yakfi an-nutqu biha ma'a ghaflatil qalbi. Mana? Yang pertama, rukun yang pertama adalah niyatun bil qalbi, niat dengan hati. Lah bagaimana diucapkan? Usolli, ya, sering kan dengan kita dengar itu usolli fardhul maghribi 3 rakaatin. Allahu akbar. Jadi orang itu kan kadang-kadang niat itu diucapkan. Nah itu bentuk masya Allah isti'anah, bentuk pertolongan mengharapkan mendapatkan bantuan ke dalam dari lisannya untuk hatinya. Kadang-kadang hatinya masih gamang, hatinya nggak jelas, hatinya masih ragu-ragu, akhirnya ditolong dengan bacaan ditalaffuzkan. Tapi yang sebenarnya niat itu ada di dalam hati. Nah, di dalam hati niatun bil qalbi lil fi'li, niat itu ya di dalam hati untuk mengerjakan, wa yu'ayyinu datas sababi, dan kemudian menentukan ya, karena kalau sudah ngomongin di dalam hati ini ya maka fala yakfi an nutqu biha ma'a ghaflatil qalbi, maka nggak boleh meskipun nulis lidahnya ngomong usolli fardhul maghribi salah kali, tapi kalau hatinya nggak ikut pada saat takbiratul ihram itu, nggak niat seperti itu, ya sudah berarti ya nggak sah. Karena
niat itu harus hatinya juga mantap, karena di dalam hati, kalau lisan ucapan itu hanya bentuk bantuan saja. Nah, bantuan itu nantinya terkait masing-masing individu pasti berbeda, Pak. Ada orang yang memang hatinya sudah bagus, setiap kali sholat itu nggak usah ngucapin usolli fardhu walibi, itu pokoknya gini angkat Allahu Akbar, itu artinya sudah langsung ngancep. Itu ada orang yang karena tagihan datang banyak, itu wow itu yang dipikir itu, meskipun mulutnya Allah 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 Allah, tapi karena tagihannya banyak ya Allah itu malah sambat, malah takwa kan Allah bayar nah, ini kayak gitu itu kan otomatis kan Allah 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 Allah, itu bukan niat sholat tapi Allah sambat udah jadi mulutnya Allah, hatinya aduh gitu udah aduh. Nah itu kan berarti artinya hatinya ghaflah, hatinya lalai. Nah itu nggak sah, meskipun mulutnya tadinya ngomong usolli. Yang benar ya hatinya mancap, lisannya bunyi ya bagus, nggak bunyi juga bagus, yang penting hatinya mancap. Nah sehingga mana tadi awal niat, ya tasama ala salat syurut dan wajib. Ama syurut faqas bila ini. Jadi di hati itu menjadi syaratnya niat itu berada di dalam hati. Yang kedua lil fi'li, niat untuk mengerjakan sesuatu. Fi'l sholat, yaitu mengerjakan sholat. Wa yu'ayyinu dzata sababin, dan menentukan kalau itu sholat yang memiliki sebab. Jadi atau wal wakti, atau sholat yang memiliki waktu. Jadi kalau ada sholat yang karena ada penyebabnya, atau sholat karena waktu, itu harus ditentukan. Contoh sholat gerhana. Sholat gerhana kan berarti kan niatnya juga harus usolli khusuf, menentukan perbuatan itu, menentukan pekerjaan sholat itu. Apa sholat yang dikerjakan? Sholat yang memiliki sebab atau sholat yang memiliki waktu, semuanya harus ditentukan. Sholat badal wudhu, sholat sunnah wudhu, sholat tahiyat masjid, ini kan sholat yang memiliki sebab. Pada saat kita ini nggak ada jamnya, Pak. Jadi kalau sholat wudhu, sholat tahiyat masjid itu sholat yang dimana tidak dibatasi dengan waktu, tapi karena ada faktor penyebabnya. Setiap kali kita masuk ke masjid, maka sunnah sholat tahiyat masjid. Berapapun kali kita keluar masuk, di saat itu juga sunnah untuk sholat tahiyat masjid. Ya kita kan sering kan nongkrong di masjid gitu kan, terus karena ya nyuwun sewu semisal, karena dahak terus ludah di luar, ini kan keluar masjid, masuk lagi, itu sunnah untuk sholat tahiyat masjid. Seberapapun kali kita keluar masuk, jadi kan kok ingin sowan sholat tahiyat masjid semisal, habis assalamualaikum lawayu metu lebu nih sholat tahiyat masjid nih. Jadi salam istilahnya pertama kalau Gusti Allah assalamualaikum assalamualaikum. Jadi kalau tonggone ya rebuman dadi ketok nglawayu ya enggak. Jadi seberapa kali pun kita keluar masuk masjid, ya sebanyak itu juga sunnah untuk sholat tahiyat masjid, namanya disebab. Yang waktu muakkad atau sholat yang diwaktukan ya seperti sholat rawatib, sholat fardu, itu kan muakkad. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu kan semua ada waktunya. Nah itu harus ditentukan, harus diucapkan sholatnya apa. Terus wayanwi al-musalli al-mukallafi al-fardiyah fil fardi. Kalau sholatnya fardu, maka dia harus mengucapkan bahwa itu fardu. Jadi kuncinya di dalam niat itu ada 3 bagi sholat fardu. Bagi sholat fardu. Pertama,
niat melakukan pekerjaan niat melakukan pekerjaannya apa? Usolli, saya niat sholat. Kedua, menentukan pekerjaan itu sholat apa? Sholat maghrib. Nah, yang ketiga, karena sholat maghrib ini fardu, maka fardunya harus diucapkan. Sehingga kalau kita niat itu simpel sebenarnya, di hati kita itu simpel niat. Kalau diucapkan, semisal diucapkan usolli fardol maghrib dan selesai. Makanya kalau jenengan tengok ada orang yang takbir pewanjang, itu mungkin hatinya pewanjang juga. Usolli fardol maghrib talata raka'atin mustaqbilal qiblati ada'amu lillahi ta'ala. Sebutkan semua. Tapi kalau ada yang coba Allahu Akbar, itu paling cukup usolli fardol maghrib. Nah, itu sudah sah. Karena tiga hal ini yang harus ada di dalam sholat fardu. Tapi kalau tambah lagi, kalau sholatnya sholat Jumat, itu harus ada sifat jamaahnya, dari makmuman itu harus diucapkan, karena di dalam sholat jamaah itu di dalam sholat Jumat itu harus jamaah. Munfarid itu nggak boleh, sholat sendiri di dalam sholat Jumat itu nggak boleh, nggak sah, karena harus jamaah. Nah, tapi kalau sholat sunnah itu malah nggak perlu menyebutkan itu sunnah. Berarti kalau semisal kita sholat tahiyat masjid, ya usolli tahiyat masjid, usolli tahiyatul masjid, udah saya niat tahiyat masjid. Semisal tarawih, usolli tarawihah, udah selesai kan. Semisal sholat apa lagi? Sholat ba'diyah, usolli ba'diyatul maghrib, sudah, itu sudah cukup. Jadi nggak usah panjang-panjang. Lah bagaimana dengan usolli fardhul maghrib? Salah sarokaatin, menyebutkan rokaatnya 3 rokaat atau 4 rokaat. Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Adaan, mustaqbil lillahi ta'ala, makmuman, ya itu semuanya ini sunnah saja. Menyebutkan itu di dalam niat itu sunnah saja. Nah, yang penting itu 3 itu tadi, 3 cukup, 3 itu. Nah, maka lifi'li sholati, sehingga cukup andai kata kalau ada orang mengucapkan wayakulu bihaitsu yusmi'u nafsahu, wayakulu bihaitsu yusmi'u nafsahu. Oh, bukan masalah. Mana tadi ya? Ini. Sehingga mengumpulkan 3 sebagaimana usolli fardhu dhuhri contohnya. Wala tajibu idhafatus sholati lillahi subhanahu wa ta'ala, wala ta'yinu rakaati, wala ayyakula mustaqbilal kiblati, wala ayyakula adaan au qadaan bal yusan. Itu semuanya sunnah, qadaan, adaan. Bahkan gini, semisal kok jenengan mepet, sholatnya kok mepet, sholat kebetulan bangun udah jam 3 terus wudhu tak, wah jam 3 lewat 10 semisal, ini sudah asar atau masih duhur, padahal belum sholat duhur. Kok semisal niat malah usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, ternyata waktunya sudah lewat, ternyata itu sudah masuk waktu asar, maka malah nggak sah sholatnya. Jadi niatnya ada, padahal sudah waktu qadha, itu malah nggak sah. Sehingga paling aman malah usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, misalnya cukup itu aja. Terus nggak perlu nyebutkan ada qadha, dene qadha ya wis iki nyaurutan, dene ada ya wis berarti ya masih selamat, kira-kira gitu. Ya, kalau menentukan ada, ternyata qadha, menentukan qadha ternyata ada, kan nggak tepat gitu. Ya kan, cukup hanya dengan mengucapkan usolli fardhu dhuhri. Tadi nggak ada yang belum ada yang ini ya, tes drive ya. Nanti habis ya. Kalau ada yang mau nanti habis ini. Fayaksidu kaunus sholati fardhan litatamayyaza anil nafli
Walitatamayyaza an-duhris sobi amma huwa faratustaratu fardiyatu fi haqqihi wa amal wajibat. Sementara yang kan tadi niat itu ya, di dalam niat itu dia mencakup 3 syarat dan 2 wajib. Wajibnya di dalam niat artinya 3 syarat itu harus terpenuhi di dalam niat. Wajibnya ini juga harus terpenuhi. Yang pertama adalah muqarinatun litakbiri haqiqatan. Dia harus dibarengkan dengan takbiratul ihram secara haqiqat. Bi'ayas tahdiro ngadirake fi'la sholati wa iko akosbiha wa niyatal fardiyah ma'a hamzatil jalalati ila tamamir ro'i min akbar. Nah ini dengan gambaran begini, menghadirkan pekerjaan sholat. Jadi hatinya itu gini, gimana ya menggambarnya? Ini secara hakikat. Ini namanya muqaranah hakikat. Muqaranah menyertakan apa? Membarengkan niat sholat dengan takbiratul ihram secara hakikian, secara hakikat, secara sebenar-benarnya. Itu adalah di saat dia mengucapkan hamzahnya lafaz Allahu Akbar, Allah hamzah itu kan itu dia langsung menghadirkan perbuatan sholat itu, pekerjaan sholat mulai dari awal takbir itu sampai dengan nanti salam itu dihadirkan pada saat mulai itu. Pikir hatinya loh ya, jangan ngomong orang itu kalau hatinya ini kan cepet apa, hati itu kan bahasa hati nggak seperti bahasa kita gitu, nggak seperti bahasa lisan dan nggak seperti bahasa perbuatan. Hati itu kan cepet. Jadi saat dia itu langsung mikir bahwa sholat itu takbir, fatihah, rukuk, sujud dan seterusnya itu sampai salam itu langsung dihadirkan di dalam niat itu tadi. Terus tujuannya niat fardunya itu semuanya dibarengkan pada saat itu. Allah selesai pada saat roknya lafaz. Nah itu. Ya susah pokoknya ya segitu, gak usah jenengan angen-angen kok wangel men. Jadi kan kita itu kan sudah tahu porsi sholat kita. Sholat itu komponennya apa saja. Itu kan kita sudah tahu kan. Nah itu kita hadirkan pada saat kita niat. Sehingga orang niat itu ya itu kita ngerti. Sholat maghrib itu gini harus itu sudah di dalam hati kita itu sudah paham betul. Ya itu bareng kita pikirkan di saat kita mengucapkan Allahu Akbar itu bareng mulai dari hamzahnya Allah sampai roknya lafaz itu bareng. Nah, itu namanya muqaranah hakikat. Muqaranah hakikat. Terus fala takfi al-muqaranah al-urfiyah. Kalau kayak gini agak cukup muqaranah al-urfiyah indal awam. Wa in jara alaihi jambun afadadzalika ar-ramli fi sarhi hidayatun nasih. Wasanihima istishabun niyyah dzakiran bidhammi gila kok ketok ini bidhammi jalan bidhammi putus coba ningali gini pula tulisannya acak-acakan ya.
budal. Terus yang kedua yang wajib di dalam niat adalah menyertakan niat, menyertakan niat istishabun niat dakiron bidomid dali dzukran bidomid dali hatta yafragu minat takbir. Jadi menyertakan niat itu niat yang kita ada, yang tadi itu niat yang 3 itu tadi, itu disertakan, dibarengkan dengan dengan takbir. Jadi kalau mukoronah itu tadi, mukoronah itu apa yang ada tertera di dalam sholat itu, kaifiyah sholat, fardu-fardunya sholat, terus pekerjaan-pekerjaan sholat, tujuan sholat dan sebagainya, fardunya, niat sholat tadi itu dibarengkan mulai dari hamzahnya, lafdul jalalah sampai rohnya lafad bar. Sementara yang istishabun niyah itu, jadi yang namanya niat itu kan tadi itu 3 komponen itu harus ada, yang syarat niat itu harus ada di dalam takbiratul ihram. Tidak boleh keluar dari takbiratul ihram. Jadi di saat kita mengucapkan Allahu Akbar, 3 komponen itu harus ada di dalam hati kita, 3 komponen itu harus ada pada saat pengucapan takbiratul ihram. Jadi disintines kita jadi simpelnya Pak, simpelnya kalau kita melaksanakan sholat itu ya, apa yang ada di dalam niat itu 3 hal ini itu kita sertakan, kita pikirkan di saat kita mengucapkan takbiratul ihram. Jadi kalau kita saya niat melaksanakan sholat zuhur, saya niat melaksanakan fardu zuhur, udah seperti itu, Allahu Akbar. Nah, di saat kita mengucapkan sholat fardu zuhur lah itu kita mikir zuhur itu, sholat zuhur itu seperti ini. Nah, sinilah pelaksanaan sholat zuhur. Itu di dalam hati itu kita sudah tahu apa yang akan kita laksanakan, bahwa itu fardu dan seterusnya itu sudah kita renungkan di dalam hati kita, dan itu disertakan. Itu namanya muqaranah haqiqah. Tapi ada juga yang muqaranah yang urfiyah, bentuknya pokoknya penting bareng menurut penting bareng. Nah itu jadi niat itu harus di dalam hati, terus niat mengerjakan perbuatannya, niat mengerjakan mengerjakan sholatnya, terus menentukan jenis pekerjaan sholat ini, sholat apa, sholat fardu, sholat duhur, sholat asar, atau sholat gerhana, sholat apa, terus kemudian menyebutkan bahwa itu sholat fardu. Sehingga 3 ini untuk sholat fardu harus ada. Kalau untuk sholat sunnah cukup 2 saja. Niat melaksanakan sholat dan sholatnya apa ditentukan, sudah selesai, cukup di situ. Terus kemudian wa yaqulu bihaitsu yusmi'u nafsahu, dan yang rukun yang berikutnya adalah rukun yang sebangsa qauliyah, ucapan. Maka dan orang itu hendaknya mengucapkan sekiranya dia memperdengarkan untuk dirinya sendiri, memperdengarkan untuk dirinya sendiri, kulli ruknin qauliyin, sebagaimana rukun qauli Allahu Akbar, yaitu takbiratul ihram, wa huwa sani arkaniha. Ini adalah rukun yang kedua. Artinya rukun kedua dari sholat itu, rukun pertama niat, rukun kedua adalah takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu rukun qauliyah. Yang namanya rukun qauliyah tadi sudah disebutkan dari awal. Rukun qauliyah
itu bihaitsu yusmi'u nafsahu, sekiranya itu harus minimal terdengar oleh telinganya sendiri. Gak boleh dibatin, gak boleh diumi-umi, harus ada talafut, harus ada pengucapan Allahu Akbar, sekiranya telinganya sendiri mendengarkan. Lah, takbiratul ihram itu juga memiliki syarat, Pak. Jadi kalau kita takbiratul ihram itu juga nggak asal-asal takbiratul ihram, tapi juga harus ada syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Wal hasil anna takbirata tastamilu ala sittata asyara syarton. Ada 16 syarat yang harus dipenuhi ketika kita mengucapkan takbiratul ihram. Wa ala sitatin apa sitin? Bagus tulisan. Nyon saya acak-acakan tulisan itu. Cetakan. Wa ala sitti sunanin, dan atas 6 sunnah. Jadi di dalam takbiratul ihram sendiri, makanya di dalam rukun ada rukun. Di dalam rukun itu ada syarat yang harus dipenuhi. Takbiratul ihram, untuk takbiratul ihram saja itu ada 16 syarat. Ada 16 syarat, ada 6 sunnah. Syarat yang pertama al-ityan bijami hurufin qaiman, mendatangi ucapan takbiratul ihram, setiap hurufnya itu diucapkan dalam kondisi berdiri. Nggak boleh, Pak. Misalkan kadang ada toh orang gini. Mau sholat sunnah baru gini. Allah itu masih dalam kondisi belum tegak. Kadang ada juga ya. Allah. Masih jalan-jalan kan ada. Nah, yang ini yang parah ya, yang biasa itu malah ya yang mungkin karena faktor sepuh atau apa itu belum sampai tegak berdiri sudah, atau sholat raweh ya, sholat raweh yang seperti itu. Allah. Kalau sholat raweh itu kan karena sholat sunnah kan, nggak ada masalah mungkin kalau karena sholat sunnah itu nggak harus berdiri persoalannya. Tapi kalau sholat fardu, nah ini takbiratul ihram itu harus dikerjakan setelah setiap hurufnya diucapkan setelah berdiri tegak, setelah posisi tubuh itu berdiri tegak. Nggak boleh hamzahnya diucapkan masih dalam kondisi masih. Nah ini nggak boleh. Itu harus diucapkan dalam kondisi berdiri. Inda wujubil qiyam, ketika dia wajib berdiri. Fa waqa'a harfun minha fi ghairil qiyami lam tanaqid sholatu. Kalau ada satu huruf saja yang diucapkan dalam kondisi dia tidak berdiri, maka enggak sah sholatnya. Wasani isma'u nafsihi, dan yang kedua, ini syarat yang pertama berarti itu setiap huruf itu harus diucapkan sedang dalam kondisi berdiri tegak bagi sholat fardu. Kalau sholat sunnah, saya karena sholat sunnah itu enggak harus berdiri. Yang kedua, isma'u nafsihi, memperdengarkan telinganya sendiri. Jadi minimal ya terdengar Allah setiap hurufnya. Allah, hamzah, lam, ha, itu kan muncul semua. Allahu akbar. Yang ketiga, kaunuha al-lafdul jalalah. Iki rada jelimet, Pak. Maksudnya jenengan yo belajar saya lah. Kaunuha bilafdil jalalah, harus dengan menggunakan lafdul jalalah. Lafdul jalalah itu Allah itu. Enggak Asmaul Husna kan ada 99 kan? Enggak boleh jenengan ganti Ar-Rahmanu Akbar, itu enggak boleh. Ar-Rahimu Akbar, mengganti lafdul jalalah dengan asma yang lain itu enggak boleh. Harus dengan menggunakan lafdul jalalah, yaitu Allah, karena lafdul jalalah dengan kalimat dengan nama Allah itu sudah mencakup nama-nama yang lainnya. Kalau nama Ar-Rahman nggak mencakup nama yang lain, gitu loh.
Yang kedua, yang keempat adalah dengan menggunakan lafaz akbar, nggak boleh dengan menggunakan lafaz yang lainnya. Kabir, Allah kabir, nggak boleh. Allah apa selain kabir, A'la, Allah agung, nah nggak boleh. A'dham, nggak boleh, nggak boleh. Harus menggunakan kata akbar. Wal khamis qauluha bisigwati af'al wasadis qauluha bilugatil arabiyyah, harus dengan menggunakan bahasa Arab, nggak boleh selain Arab. Lah menurut Ibnu Hajar, bagi orang yang tidak bisa mengucapkan bahasa Arab dan tidak memungkinkan untuk belajar, nah tidak memungkinkan untuk belajar. Contoh yang saya, ada orang masuk Islam, masuk Islam langsung dikongkon sholat, ya iya memang aturannya kayak gitu. Masuk Islam jam semisal jam telu kurang, semisal asar kok jam telu, asar semisal kok jam 3, dia masuk Islam itu jam 3 kurang 5 menit semisal, maka kan dia wajib sholat. Nah di saat itu dia gak ada kesempatan untuk belajar mengucapkan, gak belajar Allahu Akbar itu gak ngerti, gak bisa. Untuk mengucapkan Allahu Akbar itu gak bisa, dan gak ada kesempatan untuk belajar. Maka kata Ibnu Hajar, itu boleh diganti dengan terjemahannya, tidak boleh diganti dengan zikir yang lainnya. Nah sebenarnya bisanya dia karena sering dengerin orang ngomong astagfirullah, gak boleh diganti astagfirullah, gak boleh diganti dengan la ilaha illallah, juga gak boleh. Gak boleh diganti dengan yang lainnya, memang harus Allahu Akbar. Kalau nggak bisa dengan Allahu Akbar dengan bahasa Arab, maka dengan terjemahannya, dengan lugat apapun yang terjemahan itu. Artinya Allah Maha Besar, misal gitu. Ya kalau orang Sunda artinya Allah Ageng, ya Ageng ya. Bahasa nih. Nah, wong Jawa ya Allah Gede. Beres. Pak, enggak boleh. Nah, kalau Padang apa, Pak? Allah gadang. Oh, gadang itu besar ya? Allah gadang. Nah, itu pakai terjemahan. Memang pakai terjemahan. Itu Ibnu Hajar itu pakai terjemahan. Enggak boleh dengan menggunakan zikir yang lain, enggak boleh. Allah gadang, Allah ageng, Allah besar. Nah, gitu. Ya terjemahannya kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah kalau enggak ya masih banyak lagi. Sabik, insya Allah kita sudah ya kali. Takdimul lafdul jalalah, mestilah enggak boleh akbaru Allah, enggak boleh, harus mendahulukan lafdul jalalah. Samin adamu mat, enggak boleh memanjangkan matnya hamzah. Allah itu gak boleh. Terus gak boleh memanjangkan baknya lafaz bar, Allah Akbar, gak boleh, karena artinya sudah otomatis berubah. Kalau memanjangkan hamzahnya Allahu Akbar, itu artinya jadi pertanyaan yang harusnya dia ikrar, mengakui, mengucapkan menyatakan bahwa Allah Maha Besar, berubah menjadi pertanyaan, apakah Allah Maha Besar, dengan hanya memanjangkan hamzahnya lafaz Allah. Allah itu menjadi apakah Allah besar, padahal kan itu bukan pertanyaan, nggak boleh. Atau ketika mengganti memanjangkan baknya lafaz bar, itu berubah artinya. Harusnya Allah Maha Besar menjadi Allah itu gendang. Allah itu kendang dangdut itu, kendang jaipong. Terus asir ada mutas di tilba Allah tasdidnya apa? Ba itu tasdidnya ba minat mana ya? Allahu Akbar. Beliau wah ngele malah. Wah, aduh. Wes, pokoknya penambahan insya Allah dengan Allahu Akbar. Sini ini ada mul fasli Allah Akbar, enggak boleh.
ditambahin. Oh, harusnya Allahu Akbar itu menjadi Allahu Akbar. Nah, enggak boleh. Kayaknya enggak lah. Kayaknya kalau yang berlaku di lapangan kayaknya enggak. Yang mungkin itu ya Allahu Akbar itu mungkin. Allahu Akbar itu mungkin. Itu mungkin. Itu mungkin. Kalau Akbar Allah juga enggak mungkin. Terus mengganti lafaz jalalah itu kayaknya juga enggak mungkin. Sehingga yang lazim-lazim saja, lazim-lazim. Ya, yang mungkin juga tadi itu mengucapkan masih dalam kondisi belum berdiri tegak, enggak sah. Itu syaratnya. Nah, kalau sunah-sunahnya, wajar. Cukup ya. Kesel. Nah, undangan dengan Jumat ya jadwal. Misalnya kalau undangan hari Jumat itu, kalau undang jangan hari Jumat. Pak tidak mau. Malam Jumat ya hari Jumat. Mungkin itu kalau ada yang mau ditanyakan sama Nopo Ngarani sama kalau yang mau uji monggo, kalau enggak ya besok di pertemuan berikutnya. Kalau yang mau tanya gitu silakan monggo. Kita niat cuma dalam hati itu sudah masuk boleh atau lebih baik kalbi sama ucapan. Karena kan sering nih ya, kan fungsinya banyak juga mas. Kadang-kadang saya dengan bilang nih kadang-kadang langsung angkat. Saya belum sempat kalau kita kan berdiri dulu baru Allahu Akbar. Jangan mereka datang langsung Allahu Akbar. Pernah saya tanya kan, niat itu kan dalam hati aja. Jadi pertama gini, yang perlu kita ketahui atau yang perlu kita pahami bahwa niat itu memang di hati. Jadi niat itu memang di hati. Makanya kalau di sarah yang ini, ya bukan hanya di sarah ini, di mana-mana. Di sarahnya kitab Kak Surohek ini mengatakan bahwa fala yakfi annutku biha ghaflatul qalbi. Biha ma'a ghaflatul qalbi. Jadi sehingga malah kalau hanya mengucapkan tapi hatinya kemana-mana itu malah nggak sah, malah nggak cukup niatnya. Nah sementara kalau tidak diucapkan tapi hatinya fokus, ya itu malah bagus. Nah persoalannya kenapa kok kemudian ulama itu sebagian ulama Syafi'iyah khususnya Syafi'iyah mensunahkan untuk diucapkan itu karena bentuk tuh menuntun hati orang itu nggak semuanya punya fokus yang bagus, nggak semuanya punya kejernihan yang nggak semuanya hati manusia itu jernih, sehingga kadang-kadang butuh dibimbing lisan, sehingga pengucapan niat itu menjadi sunnah karena untuk menopang atau untuk membantu biar hati itu menjadi fokus di saat dia mengucapkan takbiratul ihram, hatinya juga ikut fokus niat sesuai dengan aturan di dalam niat. Makanya akhirnya diajari dengan mengucapkan usolli fardul maghribi salasa rakaat mustaqbilal qiblat adaan ma'mul ta'ala. Nah, kayak gitu. Nah, di sisi lain kan karena pembelajaran juga, niat karena pembelajaran bagi anak-anak juga dulu kan seperti itu. Akhirnya dibiasakan. Sehingga mau diucapkan itu ya bagus karena itu sunnah menurut mazhab Syafi'iyah, sunnah karena menolong hati. Tidak diucapkan juga bagus. Mengingat apa? Mengingat kewajiban niat itu bukan di dalam lisan tapi di dalam hati. Maka ya jalan terus Allahu Akbar itu ya sah asalkan hatinya gak waflah, gak salah. Pak, kan nonton napa? Nah ini untuk Pak Imam Alamin
yang udah agak sepuh itu kan biasanya lafalnya dipanjangkan di awal. Allah. Oke. Nah, ini, betul. Kalau yang panjang lamnya, lafdul jalalah lamnya, itu enggak masalah, tapi ada pembatasan. Seberapa panjangnya lamnya, maka ulama itu sepakat, ulama itu memberikan batasan. Panjangnya tidak boleh melebihi dari 7 alif atau 14 harokat. Gitu. Tapi yang boleh panjang itu hanya lamnya. Allah. Jadi kalau jenengan hitung 17 harokat atau 14 harokat atau 7 alif itu ya kalau semisal diketuk ya. Ini diketuk ini berarti 7 kali ketukan. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, nggak boleh lebih dari Allah Allahu Akbar. Kalau yang panjang lamnya nggak apa-apa, asal nggak melebihi dari 7 alif atau 14 harokat. Tapi kalau melebihi itu pokoknya ngomong salam sih sih itu ya bubar nggak sah gitu. Ya nggak boleh itu A-nya itu Allah itu benar. Jadi hamzah itu singkat saja Allah langsung masuk ke lam Allah, nah gitu Allah. Barnya juga gitu, enggak jangan bar, jangan langsung bar. Nah kalau yang panjang A-nya itu yang nggak sah sholatnya Pak Imamnya atau semua makmumnya? Kalau Pak Imamnya panjang ininya dan makmumnya tahu, semisal makmumnya tahu, ya makmum nggak boleh, jelas imamnya nggak sah sholatnya. Gitu. Kalau imamnya terdengar baca takbirnya panjang A-nya, ya kan? Imam makmumnya tahu, ya nggak boleh makmum sama dia. Itu nggak boleh. Kalau kita face to face misal sendiri ya dikasih tahu Pak Imam misal sendiri hanya berdua. Kalau jamaah terus jenengan di paling belakang nyeripet uang Pak Imam nggak sah Pak Imam ya malah. Nah, tapi bagi yang tahu ya, bagi yang tahu terus ngerti ya nggak boleh untuk bermakmum kepada orang itu nggak boleh. Ya dia harus sholat sendiri atau dia bikin jamaah sendiri. Gitu. Nah, nanti setelah sholat baru ditegur, diingatkan, dikasih tahu. Sama kalau kita menemukan masalah imam di tengah sholat, misalnya imamnya batal di tengah sholat, nggak sah di tengah sholat, maka bagi kita yang sudah terlanjur jadi makmumnya, ya harus misah di saat itu juga. Saat itu. Kalau imam baru sholat dolin amin, rakaat pertama selesai, rakaat kedua, contoh rakaat ketiga, rakaat kedua ya, rakaat kedua, rakaat habis imam tahiyat awal kan, harusnya tahiyat awal, dia sudah berdiri tegak, sudah lupa nggak tahiyat awal, berdiri tegak, terus ada yang ngingetin, subhanallah, oh ya imamnya ingat, saya belum tahiyat awal, padahal sudah berdiri tegak. Kok dia duduk lagi untuk tahiyat, ini malah batal kan sholatnya? Sholatnya malah batal. Harusnya kalau sudah berdiri tegak ya sudah, nggak usah dilanjut, maksudnya nggak usah balik lagi untuk tahiyat awal. Nah itu lanjut saja sholatnya. Kok imamnya nggak ngerti, kemudian dia balik lagi duduk untuk tahiyat awal, ini kan batal sholat imam. Loh makmumnya ya nggak boleh terus ngikuti, langsung pisah nih mufaroqah pisah. Loh yang tadinya yang nggak ngerti mengikuti ya wes biarnya mengikuti nggak ngerti, biarin saja, nanti setelah sholat baru dikasih tahu. Jadi kalau di tengah sholat kita menemukan imam bermasalah, ya harus mufaroqah, yang kita yakini itu batal. Satu lagi Pak Imam, kalau jamaah itu Pak, setelah jamaah yang satunya pergi gitu kan, yang harus ngisi yang kosong itu yang belakangnya apa yang sampingnya, karena ditunggu-tunggu belakangnya nggak ngisi-ngisi yang Waiting for connection.
atau yang sampingnya kita sampingnya nutup itu nanti renggang juga. Kayak mana Pak Imam? Yang belakangnya apa yang sampingnya? Yang nutup, yang ditinggal tadi. Iya, sebenarnya kalau mau nutup itu ya, mau nutup itu ya mau yang sampingnya, yang belakangnya ini nutup. Kalau yang sampingnya nutup ya berarti begitu samping nutup ya samping otomatis ya geser terus kan gitu. Nanti ujung-ujungnya juga yang paling samping juga kosong. Ini ditunggu yang belakang nggak? Yang belakang maju juga, yang belakang juga ngikuti kamu. Jadi nggak apa namanya. Kalau semisal gini, andai kata ditunggu-tunggu yang belakang nggak ini, terus kita kok maksain, kita geser dengan porsi yang sama, itu nanti akan bikin geser orang lain juga. Itu cukup kita agak ngangkang, mungkin agak ngangkang, agak-agak geser dikit. Yang penting nggak ada jeda satu orang. Yang tadinya mungkin berdirinya agak-agak rapat-rapat, ya mulai agak-agak longgar-longgar. Jadi kalau semisal mau ngisi yang belakang ngisi juga bagus, juga tidak diisi-isi, ya jenengan geser juga gak, yang samping geser juga gak masalah. Tapi yang paling gampang dan tidak apa namanya tidak rawan untuk batal sholatnya itu yang samping. Kalau yang belakang itu rawan batal sholat karena langkah yang dituju itu banyak, ya kan? Dari belakang satu soft ini langkah yang dituju itu, kecuali kemarin kita pakai cara kemarin itu diseret kakinya, ketika diangkat seret, nah itu nggak masalah. Tapi kan nggak semua orang, kadang-kadang ya itu ada yang jalan bahkan sampai yang muter-muter itu juga ada. Nah, itu.